wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amma ba'du. Puji syukur kita atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya saat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Perkenalkan diri yang insya Allah akan menjadi moderator pada kajian hari ini. Kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kajian ini dilaksanakan oleh Tim Radis ROCD diadakan di setiap bulan. Di akhir kajian nanti, dua kajian online. Sebelum memulai ilmu dari setelah penyampaian materi selesai. Yang ketiga, silakan disimak baik-baik. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al Ustaz Muhammad Mansur Sani Al-Syafa, Hafizullah Ta'ala. Beliau alhamdulillah hafiz Quran 30 juz. Sedikit mengenai biodata singkat beliau. Beliau lulusan SD Muhammadiyah Pekajang 4 Pekalongan, SLTP Muhammadiyah Pekajang Pekalongan, Takin Jepara. Kemudian mengambil tahfiz Quran 30 juz di Ma'had Ali Al-Islam Bekasi. Su'ud Al-Islamiyah Libya di Saudi Arabia. Kemudian S2 beliau di Universitas PTIQ Lebak Bulus. Yang mana pada hari ini akan menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu di tengah-tengah kesibukan kita. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita simak dan dengarkan kajian hari ini kepada Ustaz Muhammad Mansur Sani Al-Syafa. Tafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-8 ini di bulan Ramadan. Allah masih memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Tanpa inayah Allah, tanpa hidayah Allah, maka tentunya kita tidak mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin di bulan Ramadan, khususnya melaksanakan puasa dan juga amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah mahtadaina wa masukna wa masukna." Jadi kalau bukan karena Allah itu kita nggak akan mungkin. Kalau karena bukan Allah kita nggak akan mungkin. Karena Allah kita nggak akan mungkin bisa melaksanakan. Sehingga ada nikmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Siang ini fa insyaallah tema yang akan diangkat adalah tentang mengenal Allah. Kita perlu sekali mengenal Allah karena Allah adalah Rabb kita. Kita perlu mengenal Allah
karena kita yang diperintahkan untuk mengenalnya. Dan kita perlu mengenal Allah karena memang tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kita semua agar supaya beribadah kepada. Sehingga mengenal Allah merupakan satu di antara kewajiban bagi hamba-hambanya agar supaya ia bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena diantaranya pertama kita memang diperintahkan untuk mengenalnya. Jadi ada 3 sebab kenapa kita diperintahkan Allah, kenapa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 3 sebab mengenal Allah. Yang pertama, karena perintah Allah. Yang kedua, karena Allah Rabb kita. Dan yang ketiga adalah karena tujuan penciptaan dan kita. Jadi 3 sebab ini kenapa kita diperintahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalilnya yang pertama di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah. Kalimat fa'lam artinya maka ketahuilah. Ini fi'lul amr, menunjukkan perintah. Ya. Dari situ ada kata al-ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan. Jadi kalau fa'lam dia perintah, ketahuilah, ilmuilah. Ya. Atau dengan bahasa ataupun kalimat yang lain. Yang jelas kita diperintahkan untuk mengetahui, mengenal. Siapa yang harus kita mengenal? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu sesungguhnya dia itu si Allah. La ilaha, tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun atas dosa-dosa. Ya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah bahwa berilmu ataupun menuntut ilmu, kalau istilah kita, yang paling tinggi yang kita tuntut adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada siang ini inilah yang sedang kita bahas. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengenal Allah? Karena dia Rabb kita. Allah adalah Tuhan kita. Ada di antara yang hadir di sini Tuhannya bukan Allah? Tidak ada. Ya. Kecuali bagi yang ingin memperkaya pengetahuan tentang Islam, silakan, tidak ada masalah. Tapi yang jelas sepakat yang hadir di sini adalah mayoritas, ya, bahwa kita semua adalah makhluk Allah dan Allah adalah Rabb kita. Makanya di sini di dalam surat Thaha ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Allah. Sesungguhnya makanya atau alasan terkuat bahwa kenapa sih Allah itu menjadi Rabb kita? Karena Allah Subhanahu dirinya bahwa ia adalah Rabb kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah yang kita sembah. Dalam surat Thaha ini yang ayat ke-14
Ini menunjukkan dalil ataupun petunjuk bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, sesungguhnya anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa fa'budni. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Waqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ya, dari sinilah sebab inilah ya, kita kenal, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan ataupun Rabb kita. Kemudian yang ketiga, apa sebabnya? Sebabnya adalah karena tujuan diciptakan kita itu untuk beribadah kepadanya. Ya. Sebagaimana di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, ciptakan kita. Ya. Maka tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepadanya. Maka kalau ada di antara manusia yang enggan untuk ibadah, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah keluar dari perintah. Kalau kita nggak mau beribadah kepada Allah, berarti kenapa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga nggak ada, makanya hidup itu kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang memaknai ibadah itu dengan makna yang sempit. Ibadah itu hanya haji, ibadah itu hanya puasa yang kita kerjakan. Memang ini bagian daripada ibadah, tapi masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang dia disebut sebagai ibadah yang sifatnya adalah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu yang di mana sifat apa yang dilakukan oleh seseorang tapi dengan tujuan berharap pahala dari Allah Subhanahu. Makanya ada seorang ulama salafus saleh yang mengatakan, mendefinisikan makna ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-a'mali al-zahirah wal batinah. Artinya adalah bahwa segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan kita, maka itu dianggap sebagai ibadah. Jadi selama Allah mencintai amal kita, Allah ridho dengan amal kita, tentunya bagaimana cara mengecek Allah itu cinta dan ridho dengan amal perbuatan kita? Ya, cara mengeceknya, barometernya adalah dengan sesuai atau tidak dengan syariat. Kalau ada kesesuaian dengan syariat, ya berarti itu bagian daripada ibadah. Tapi kalau tidak ada kesesuaian dari syariat, maka itu tidak bisa dianggap sebagai ibadah. Jadi begitu. Itulah 3 hal kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sebutkan sebab-sebab kenapa kita harus mengenal Allah. Ya. Nah, yang kedua ini dengan cara apa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu dengan 2 jalan. Ya. Jalan yang pertama adalah jalan dari kita kitabullah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Jalan yang kedua dari sunnah Rasulullah SAW.
sunnah. Maupun dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin pelajari isi Al-Quranul Karim. Ya. Makanya kenapa Al-Quran itu merupakan pedoman yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai pedoman yang lurus. Firman Allah, dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firmannya. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, yang kedua di dalil yang kedua ini surat Thaha. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innani anallah. Di Al-Qur'an jelas. Jadi begitu. Nah, jalan kita buka Al-Qur'an, ya. Itu Allah memberikan dua jalan. Pertama adalah dari sisi kauniyah. Yang kedua dari sisi syariah. Ya. Jadi kita bisa mengenal Allah itu dari kauniyah, ayat-ayat kauniyah Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Ya. Contoh, kita manusia. Dari mana kita diciptakan? Ya. Siapa yang menciptakan kita? Kan? Tentunya ketika ada sesuatu, maka itu secara logika kita harus meyakini bahwa sesuatu tersebut ada yang mengadakan. Contoh biasa dalam muamalah kita sehari-hari. Ada dari ibu-ibu yang nanti sebelum buka puasa bawa makanan. Buka puasa bersamalah. Kita makan. Oh, enak. Siapa yang buat? Nah, itu ada dengan sendirinya. Jin dong yang bawa. Jin pun kalau bawa dia pasti bikin. Dia mau dari mana? Jadi hal yang sesederhana ini, kalau kita tidak yakini, karena makanya dasarnya itu adalah keyakinan, maka akan masuk kepada pemikiran yang tidak bertuhan. Kalau sampai kita tidak meyakininya, maka kita bisa tersyubhatkan, terkontaminasi pemikiran kita dengan pemikiran orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Seperti itu. Ya. Makanya ya, contoh-contoh yang sederhana itu sebenarnya sudah memberikan gambaran bagi kita. Karena subhanallah ya, hakikatnya kita ini kan tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Di manusia selama dia di dunia tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Bahkan seorang nabi pun tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam nggak bisa melihat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mencoba pernah berdialog dengan Allah ketika minta agar supaya Allah itu menampakkan wujudnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Musa tidak mampu untuk melihatnya. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah dan juga dalam surat Al-A'raf juga ada. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa qala arini anzur ilaik, ya Allah, tunjukkanlah wujudmu agar supaya aku bisa melihat. Kemudian sama juga Ibrahim alaihissalatu wassalam, arini kaifa tuhyil maut, perlihatkan kepadaku ya Allah, sekaligus tunjukkan dirimu di hadapan bahwa kau bisa menghidupkan orang yang mati. Allah jawab, qala lan tarani, kau enggak akan mungkin selama-lamanya bisa melihat aku ya Musa.
Allah bantah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, qala awalam tu'min, kau belum beriman wahai Ibrahim. Maka jawaban Musa sama Ibrahim sama, bala walakin liyatma'inna qalbi. Jawabannya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa aku mengimani wahai Allah, tapi aku pengen hatiku ini lebih tenang. Sama dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu selalu minta kepada Allah agar diperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan wujudnya. Baru cahayanya saja Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu sudah pingsan. Bahkan sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia belum pernah melihat. Ketika Isra Mi'raj terjadi dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala tentang syariat salat 5 waktu. Ketika ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri beliau, kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kan engkau sedang berdialog dengan Allah. Apakah kau melihat Allah?" Jawaban Nabi singkat, bagaimana aku bisa melihat Allah? Nur ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Sederhanalah kalau kita ingin logikakan. Ketika ada satu wujud seseorang, sosok seseorang, di balik sinar yang begitu terang, apakah enggak melihat? Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dari buku terakhir saya cek itu sekitar 2017, minusnya itu sudah 17 di rumah sakit Aini. Gitu. Jadi ketika malam, kalau kita ini sudah nggak berani nyetir mobil, nggak berani malam. Karena kalau sudah lihat cahaya, mobil yang lain pun nggak kelihatan. Jadi kita logikakan yang sederhana saja, seperti itu. Ya tentunya bagi yang Allah kehendaki, dia mampu melihat Allah. Namun tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan kehendaki bagi hamba-hambanya ketika di dunia untuk melihatnya. Tapi nanti di akhirat tentunya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Jadi pertama kita mengenal Allah itu dari ayat-ayat kauniyah yang sederhana adanya kita. Ya kan? Adanya pasangan kita, adanya anak kita, dan yang seterusnya. Ini merupakan tanda ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita jelaskan lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah secara syar'iyyah. Secara syar'iyyah itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an antara tadi apa surat Thaha. Ya. Di antaranya adalah surat Thaha ayat yang ke-14. Di situ kan Allah menyebutkan sendiri bahwa innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sebutkan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa ana rabbukum fa'buduni. Dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Jadi begitu, ya. Jadi dengan jalan kita akan menambah kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Bagi orang-orang yang nggak mau mentadabburi, di antara tadabbur Al-Quran adalah majelis seperti ini. Kita bermajelis ilmu, membahas kitabullah Al-Quran. Dan ini salah satu jalan bagi kita untuk lebih dekat mengenal Allah. Makanya Rasulullah SAW menyebut menuju keridhaan dan surga. Apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dia berupaya menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, siang hari sudah lelah habis bekerja,
di bulan Ramadan lagi. Kalau kajian siang biasanya ada makanan, nggak ada makan. Jadi RSUD ngajar di RSUD mana? Tanah Abang. Cuman kebetulan bukan Ramadan, kalau ngajar di sana pasti luar Ramadan. Jadi habis kajian, dia siap-siap ada prasmananya. Seperti itu. Nah itu kita yang di sini yang di bulan Ramadan, kebetulan bulan Ramadan. Yang kedua adalah wa khasyyatumur rahmah. Kita dicucur yaitu kita dinaungi oleh sayapnya para malaikat. Jadi ada satu malaikat dalam hadis Imam Bukhari itu disebutkan nyari majelis-majelis ilmu, cari halaqah ilmu itu mana. Itu ketika menemukan majelis ilmu yang di situ terdengar zikir kepada Allah, kalimatullah, ayat-ayat Allah disebut di situ dengan dibahas. Maka malaikat safara kiram barara ini memanggil teman-temannya. Datang kemari, ini ada majelis ilmu ya. Kemudian semuanya malaikat itu semuanya menaungi dengan sayapnya. Ya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk apa? Bentuk penghargaan sanjung-sanjung oleh Allah di hadapan penduduk langit sana. Jadi seperti itu ya. Dengan ayat-ayat syar'iyah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Itu yang pertama yaitu dari kitabullah ataupun Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kita mengenal Allah tentunya dari utusannya. Siapa Rasul yang diutus kepada kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Isa alaihi salatu wassalam, Musa alaihi salatu wassalam. Jadi para Rasul ini datang kita kepada siapa? Kepada mereka makhluknya. Darahnya kita manusia. Makanya firman Allah kepada para rasulnya Pak, ya ayyuhar rasul balligh ma unzil, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Allah turunkan apa? Turunkan kitabnya. Yang isinya apa? Memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan mereka. Kenali dulu Allah. Ya. Coba kenali dulu siapa Allah. Ini yang paling penting. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada seorang ulama salafus saleh. Imam Ibnu Qayyim itu, Bapak dan Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah. Imam Ibnu Qayyim itu dia adalah seorang ulama. Ya. Sekaligus dia ternyata adalah seorang dokter. Wah bisa berangkat bisa. Justru dengan keilmuan dia tentang medis, maka dia bisa mengembangkan keilmuan medisnya itu dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim. Ternyata banyak yang terungkap dari Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ingin mengungkapnya, berhubung saya punya titel S2, jurusan saya adalah ilmu Al-Quran dan tafsir.
Pembahasan kami adalah di antaranya tafsir sains. Menghubungkan antara Al-Quran dengan sains, Al-Quran dengan alam, dan yang lain sebagainya. Makanya banyak dari kawan-kawan kami itu dari mereka yang S1-nya itu dari kedokteran. Jadi seperti itu. Ya, untuk mengembangkan itu. Subhanallah. Nah itu ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah dari jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berarti kita harus dekat dengan beliau. Bagaimana cara kita dekat dengan beliau? Apakah kita harus umroh? Kemudian mendekati makam beliau? Tidak. Cara kita dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan ajaran beliau. Kan banyak tuh hadis-hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan dekat kita kepada beliau, kita akan diperkenalkan siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu ya ikhwan wa akhwati rahimahullah, yaitu dengan dua jalan ini, tidak ada jalan yang lain. Ya. Saya punya jalan, apa jalannya? Ya. Saya mau tanya sama teman saya, teman Anda dapat dari mana? Tanyakan. Dia dapat wangsit, tidak ada mengenal Allah dengan cara wangsit. Mengenal Allah dengan cara mimpi, tidak ada kenalan dengan Allah di alam mimpi. Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan tentang kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menampakkan wujudnya, memperkenalkan dirinya, tidak. Apalagi kita yang jauh kedudukannya dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Ya, dengan dua ini kita bisa mengenal Allah, sehingga pelajari ya ikhwan wa akhwati rahimakumullah, pelajari Al-Quran dan pelajari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya adalah tentang cakupan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus kita ketahui dari Allah? Nah, ya. Ada 4 yang harus kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hapus, bisa jadi ini jadi soal nanti. Wah, nanti mana ini? Jawabannya sudah ada berarti ya. Iya, nggak apa-apa, kecil aja ya. Oke. Ya. Jadi mengenal Allah itu meliputi 4 hal. Ya. Yang pertama, kita harus mengenal Allah tentang keberadaannya. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah bahwa Dia adalah Rabb. Yang ketiga, kita mengenal Allah bahwa Dia adalah Al-Ma'bud. Al-Ma'bud itu yang disembah. Dan yang keempat, kita mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifat. Ya. Jadi 4 cakupan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 sisi. Ya. Tuntutan bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentang keberadaannya. Kita harus ketahui bahwa Allah itu ada. Jangan katakan bahwa Allah itu tidak ada. Allah ada. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Tadi sudah kita sedikit singgung.
dengan adanya makanan yang disajikan, kemudian kita bisa menikmati makanan tersebut, atau dengan adanya kita, keberadaan semua makhluk Allah yang ada di atas muka bumi, ya, maka tentunya di situ ada yang menciptakan. Kalau bangunan, makanan, mobil, dan yang lain sebagainya ada yang membuat, tentunya kita manusia, adanya gunung, adanya sungai, dan yang lain sebagainya ada yang menciptakan. Maka bagi mereka yang tidak percaya, maka dibantah dalam surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat yang ke-52 ayat yang ke-35. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Ya, ini tanpa ada penciptanya. Tiba-tiba nongol sendiri. Ya. Ada ayam bakar. Ada kambing bakar. Dari mana ini? Ya, itu ada sendiri tiba-tiba, ya. Mungkin, ya kan? Pasti ada yang membawanya. Tiba-tiba ada air putih. Tiba-tiba ada kopi. Gak mungkin dia hadir dengan sendirinya. Proses kopinya saja, pembuatannya pasti ada. Paling tidak kalaupun gak ada yang membawa. Pasti. Kalaupun gak ada yang membawa, pasti ada yang membuat. Jadi begitu. Gak mungkin kita katakan bahwa sesuatu itu ada dengan sendirinya, gak ada. Gak akan mungkin terjadi. Amhumul khaliqun, ataukah dia menciptakan dirinya sendiri tiba-tiba ada. Jadi tanpa harus proses pembuahan ataupun hubungan antara suami istri, tiba-tiba saya pengen anak, ada anaknya. Jadi begitu. Ya. Nah, beberapa bulan yang lalu, kayaknya mungkin tahun lalu ya. Tapi ini wallahu ta'ala. Nah, kasus yang pernah beredar kan. Dari medis pun nggak akan mungkin bisa dipercaya. Katanya ada hembusan angin yang menjadikan seorang wanita itu bisa hamil. Mungkin di zaman Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, hanya wanita yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih saja. Hanya Maryam saja alaihissalatu wassalam. Tiba-tiba kok ada yang sampai menyatakan demikian bahwa ada sendiri. Secara medis pun nanti akan bisa dicek. Tentunya bagi para dokter dan yang lain sebagainya akan mengatakan bahwa ini hal yang tidak masuk akal. Sama. Amhumul khaliqum, ataukah mereka menciptakan sendiri? Ini ada meja, tercipta sendiri, ada sendiri. Ada bangunan rumah sakit ini, ada sendiri. Ada kontraktor, enggak, tiba-tiba bangun sendiri dia. Luar biasa, kasihan nanti toko material nggak ada yang laku. Kasihan tukang bangunan, ya kan nggak ada yang laku. Ada orang-orang yang sakit tiba-tiba sembuh sendiri. Pastinya tentunya ada hal-hal yang dia lakukan sehingga menjadikan dirinya sembuh. Jadi seperti itu. Secara logika tidak akan mungkin bisa tercapai. Jadi begitu. Makanya ini bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa manusia tidak ada pencipta di alam semesta ini. Nah, jadi begitu. Jadi kita wajib untuk mengimani keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Ya, jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, ya, mengenali Allah, ya, bahwa dirinya adalah Rabb. Allah itu, ya, adalah Rabb kita, yang menciptakan kita, kemudian yang memberikan rizki kita, At-Tadbir yang mengawasi kita, Al-Malik yang merajai alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaruhnya ada enggak dalam keimanan kita? Sangat ada. Ya. Sangat ada. Nanti akan kita jelaskan di akhir. Ya.
Jadi wajib bagi kita untuk mengenal Allah dari sisi Rabb-nya, bahwa Dia adalah Tuhan ya, yang menciptakan, ya, yang mengawasi, kemudian yang memiliki, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta ini. Dari kalimat Rabb, Rabb itu artinya adalah diambil dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Mendidik itu mengawasi. Apa disebut dari kalimat tarbiyah itu maknanya mendidik dan mengawasi. Ya, murabbi itu mendidik dan mengawasi kan diambil dari kata Rabb. Jadi seperti itu. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mengawasi, yang menciptakan. Jadi kita harus yakini itu. Sang pencipta kita Allah. Yang mengawasi alam semesta ini Allah. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Dampaknya apa? Dampaknya, pengaruhnya apa? Kalau kita meyakini itu, apa yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Kita tidak akan mungkin menyimpan keburukan dalam hati kita. Jangankan keburukan dari sisi perilaku, perbuatan kita. Dalam hati kita pun kita tidak akan mungkin ya, menyimpan satu keburukan. Karena apa? Karena Allah mengetahuinya. Kemudian, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang berikutnya yang keempat adalah kita harus mengenal Allah, bahwa Allah itu al-ma'bud. Jadi sudah kita sembah. Allah itu yang kita sembah. Jadi berbagai macam ibadah, maka wajib kita tujukan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sholat kita untuk Allah. Jangan kita sholat tiba-tiba nanti ada seseorang yang kita kagumi, maka sholat kita untuk dirinya. Kita niatkan bukan untuk Allah. Takbirnya bagus, Allahu Akbar. Kita membacanya diri. Ada orang datang sakit, gubernur kah, atau kepala rumah sakit ini kah, atau siapa yang datang semuanya, tahu nih Bang. Agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia sholat sunnah. Kenapa bacanya keras? Kan begitu. Kenapa baca dia kelas padahal sholat sunnah? Nah, begitu. Karena apa? Karena sampingnya ada si fulan. Di belakang saya ada si fulanah itu. Awewek yang saya sukai misalnya. Dikencangin baca Al-Fatihahnya. Dan dia adalah sholat sunnah. Hal yang seperti itu ternyata dapat merusak ibadah kita. Kita nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kita ingin manusia itu memuji kita. Ya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah di sini kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bukan kepada siapa-siapa. Tapi ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, kita tujukan hanya sedekah kita karena Allah. Puasa kita apalagi di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman ya, hadits yang sahih. Rasulullah meriwayatkan firman Allah dalam hadits qudsi. Kata beliau apa? Kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal anak cucu Adam itu bagi. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Kita berpuasa untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Harusnya seperti itu. Ya? Karena ibadah puasa itu yang tahu itu pasti diri kita dengan Allah. Gak ada yang tahu. Misal di rumah, istri tahu kita berpuasa. Karena rumahnya Bekasi, naik motor ke Taman Sari jauh. Macet-macetan 1,5 jam, hampir 2 jam.
Berhubung motornya belum diservis, stangnya rusak, beloknya sendiri ke mana? Ke warteg sarapan. Jadi pulang-pulang masih kenyang. Ditanya sama istrinya, masih puasa Bi? Alhamdulillah masih tidak ya. Keluarnya bau apa? Bau jengkol, bau rendang. Gak ada yang tahu. Dan disinilah makanya nilai di mana kita puasa ini bagian dari ibadah. Di mana ketika kita beribadah menghadirkan keikhlasan kita karena bukan karena. Jangan karena takut bini ngomel di rumah sehingga kita bilang yang puasa ternyata kita nggak puasa. Jangan takut karena istri kita sukanya marah-marah. Kita disuruh sholat jamaah di masjid, bilangnya suruh jamaah di masjid, ternyata ngopi di warung. Pulang-pulang udah sholat, udah kok lama amat, sholatnya lama. Dalam masjid sudah sepi, dari tadi dia nongkrong di warung. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus mengenal Allah bahwa Allah itu yang kita sembah, yang kita ibadah. Sehingga ibadah apapun yang kita kerjakan tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita singgung tadi, ibadah itu tidak yang sifatnya puasa, tidak membantu orang lain. Subhanallah ya. Subhanallah. Saya selalu memberikan motivasi kepada ikhwan dan akhwat yang tugas sebagai tenaga medis ataupun di rumah sakit. Dan kalau di tahun-tahun sebelumnya ada Zoom ya, juga ada itu beberapa dokter-dokter termasuk yang ada di mana, yang ada di penampungan karantina juga ya, Wisma Atlet. Saya juga dulu sering ada jadwal khusus di rumah sakit RSIA di Jantung Harapan kita juga bisa lebih banyak bersentuhan dengan inilah para dokter dan kawan-kawan dari medis. Nah, subhanallah ya, bahwa apa yang dikerjakan, apa yang antum kalian sekalian kerjakan ini bisa masuk kepada bentuk ibadah karena tujuannya adalah membantu orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man yassara 'ala muqsir, yassarahullahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, meskipun ini hadisnya terkait dengan hutang piutang, tapi para ulama memaknai secara umum bahwa siapa saja yang memudahkan orang yang kesulitan, orang yang datang ke rumah sakit itu kan kesulitan. Gak mungkin dia datang dalam keadaan tenang dan lapang, tidak. Dia datang ke rumah sakit, ya, nyari Mas Arman dan yang lainnya juga sama bagi-bagi duit nih 100 jutaan. Mudah-mudahan ada yang seperti itu ya, amin. Tapi tidak, orang yang datang ke rumah sakit, orang yang datang ke medis itu pastinya mereka orang-orang yang kesulitan. Yang kesulitan itu butuh disembuhkan, butuh dimotivasi, butuh diberi obat. Dan ketika kita membantu mereka, ketika kita menolong mereka, maka ini bagian daripada ibadah. Subhanallah, sehingga ya, ketika kita jalan itu dengan ikhlas karena Allah, ya, meskipun ini bagian daripada pekerjaan kita, profesi kita, yang tentunya dari profesi itu kita akan mendapatkan imbalan sesuatu yang sifatnya duniawi ya. Tapi kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bab lain. Bab lain, bukan satu bab, tapi bab lain. Sehingga ya, apa yang kita kerjakan sehari-harinya, duduknya kita di tempat ini, ya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Ya. Sehingga ya, pengaruhnya sangat besar kalau seandainya kita mengenal Allah dari sisi siapa yang harus kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari berbagai macam lini kehidupan yang kita jalani ini, maka ini semua bagian daripada ibadah. Sehingga tidak ada waktu yang sia-sia bagi kita kecuali pahala itu selalu mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat yaitu mengenal Allah mencakup 4 hal. Yang terakhir adalah yaitu mengenal nama dan sifat-sifatnya. Kita tahu Allah itu Ar-Rahman.
Apa pengaruhnya kita mengenal Allah kalau Allah itu Ar-Rahman? Ada pengaruhnya? Ada. Ya. Pengaruhnya apa? Semakin cinta kita dengan Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu sayang dengan kita. Coba kita analogikan. Ya. Yang sederhana saja. Ketika kita tahu bahwa pasangan kita itu cinta, sayang dengan kita, maka kita tentu akan membalas kecintaan dan kasih sayang itu kepada pasangan. Bagi yang normal ya, bagi yang normal. Ada kan yang kadang yang tidak normal ya juga ada. Disayangi, dicintai, ternyata berkhianat itu ada. Jadi kita akan apa? Akan cinta kepada Allah. Kita tahu, kita kenal bahwa Allah itu Ghafur. Artinya apa? Maha Pengampun. Andai kan kita sebagai hamba Allah semua mengenal Allah itu Ghafur yang Maha Pengampun, pasti kita tidak akan menjadi hamba yang berputus asa dari rahmat Allah. Akan selalu meminta. Tapi selalu salah, Ustaz. Jadi malu sama Allah untuk minta ampun. Jangan malu. Justru Allah itu malu dengan hambanya. Kalau seorang hamba itu sudah meminta kepada Allah dengan menengadahkan kedua tangannya. Dia kembali dari menengadahkan kedua tangannya, kecuali Allah sudah mengampuni dia, sudah memberikan apa yang dia minta. Betul Ustaz? Betul. Mana buktinya? Saya kemarin sebelum maghrib mengadakan tangan saya minta agar diberikan mobil, diberi mobil oleh Allah, nggak dapat mobilnya. Nanti dulu, ya. Kita bicara tentang masalah doa. Doa itu tidak akan mungkin sia-sia. Ya selama kita ini menghindari dari hal-hal yang dapat mengganggu terkabulnya doa kita. Selama kita menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu terkabulkan doa kita, maka doa kita itu ada 3 kemungkinan. Pertama, langsung Allah ijabahi. Makanya kan ada terkadang di antara kita, kemarin saya minta, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa umroh untuk tahun ini. Langsung saya diijabahi. Bisa umroh. Ada orang begitu. Ya Allah, saya pengen keturunan. Ya Allah, sudah 8 tahun. Ya Allah, saya belum mendapatkan keturunan. Ternyata diijabahi oleh Allah dengan segera. Ada yang meminta, ya Allah, ya luluskanlah anakku, ya Allah, agar bisa di sekolah yang terfavorit yang dia inginkan, ya Allah. Ternyata Allah. Jadi begitu ada orang yang seperti itu ada. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu berarti dia mendapatkan bagian yang pertama langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu. Nah, yang kedua, kalau tidak dikabulkan langsung, biasanya Allah tidak menginginkan apa yang kita minta karena apa? Karena bisa memadolkan begitu. Bisa membahayakan agama kita. Contoh, kita minta, ya Allah, berikan saya uang 1 miliar tahun ini, ya Allah. Dan ternyata orang yang meminta itu, dia punya tujuan besar. Dia ingin bermaksud kepada Allah dengan apa yang dia inginkan. Kalau Allah tidak mengabulkannya, berarti Allah masih sayang kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita, berarti Allah masih sayang kepada kita. Atas apa yang kita minta itu terkadang Allah nggak kabulkan langsung. Karena Allah sayang kepada kita, sayang kepada agama kita, sayang kepada akhirat kita. Karena manusia ya, berprasangka buruk saja. Ya Allah udah nggak sayang sama saya. Bisa jadi dari itu ya, Allah hindarkan keburukan dari kita. Dan yang ketiga, kalau tidak juga, maka nanti doa-doa yang kita panjatkan itu akan diganti nanti di akhirat. Itu yang paling sulit. Di akhirat itu susah. Sangat susah kita meminta ampun kepada Allah kecuali rahmatnya. Maka kalau disuruh memilih,
mau yang mana, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, maka tentunya kalau saya disuruh memilih, pilih yang pertama dan yang ketiga. Langsung dikabulkan, dan juga ada yang ditahan untuk di akhirat agar supaya bisa meringankan dosa-dosa kita. Tapi yang jelas ala kuliah, ya, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa yang setiap kita panjatkan untuk. Ya. Jadi itu, ya, pengaruh dari ketika kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, ya, kenalilah Allah dari nama dan sifat-sifatnya. Di antaranya itu, ya, karena itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada kita agar supaya kita menjadi hamba Allah itu tidak gampang berputus asa. Gak ada orang yang sayang dengan kita. Allah sayang dengan kita. Gak ada orang yang ridho dengan kita. Allah ridho dengan perbuatan kita. Jangan selalu minta dinilai oleh manusia, tapi selalu carilah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penilaian manusia itu akan berbeda-beda. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ridhon nas ghayatun la tudrak. Penilaian manusia, keridhaan manusia itu sebuah angan-angan tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Tidak akan mungkin bisa tercapai. Si fulan menilai kita baik, belum tentu fulan bin menilai. Tapi kalau sudah keridhaan Allah yang kita cari, tentunya meskipun makhluk tidak suka dengan kita, tapi kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menjadi hamba yang tenang. Jadi seperti itu, ya. Jadi 4 hal itulah yang wajib bagi kita, ya, dalam hal kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Singkat saya ingin menyebutkan beberapa buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah buah mengenal Allah menjadikan kita semakin takut dengan dia. Ya. Karena kita tahu kalau kita sudah mengenal Allah, Allah memperkenalkan dirinya dengan innallaha syadidul iqab. Allah itu begitu keras sekali adabnya, balasannya. Syadidul adab. Kemudian adabnya sangat keras, ya. Alim, adabnya sangat pedih. Dan banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala kalau sudah murka kepada hambanya yang bermaksiat kepadanya. Sehingga saat kita mengetahui bahwa Allah itu begitu keras adabnya, begitu pedih adabnya, maka pengaruh bagi kita adalah apa? Kita akan berhati-hati dalam melangkah, akan berhati-hati dalam berucap. Kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dari pekerjaan kita pun akan menjadi baik. Nggak ada orang nanti yang curang, nggak ada orang yang gabut. Istilah kita gabut. Ya. Jadi bekerja yang tepat dengan waktunya, masuknya pulangnya juga tepat dengan waktunya, mas. Dalam pelayanan, kemudian dalam kebersamaan, maka itu nanti akan berpengaruh sekali kalau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan rasa takut kita. Kita akan berhati-hati untuk berbuat buruk kepada orang lain. Jadi gitu. Di sisi lain, pengaruh yang kedua adalah kita akan menjadi hamba yang cinta terhadap kebaikan. Cinta kepada kebaikan. Karena apa? Kita tahu, ya, bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasannya surga. Sehingga pasti kita akan mencintai kebaikan dan kita akan membenci keburukan. Itu yang sangat sederhana dari pengaruh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, dengan kita selalu belajar agama, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia Rabb kita. Kita harus beribadah dengannya. Kita harus meyakini bahwa Allah mengawasi dalam setiap, ya, langkah kita, perbuatan kita dan yang lain sebagainya. Maka tentunya itu akan memberikan dampak ataupun pengaruh dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan kita bermuamalah ataupun saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini mudah-mudahan bisa difahami apa yang kita bahas pada siang ini. Baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ada orang sekali nanya. Tadi sudah saya ingatkan begitu. Yang pertama itu Allah menciptakan manusia itu kalau tidak salah menyembah kepada satu. Jadi yang jadi pertanyaan dalam hal Allah menciptakan kita supaya kita menyembah kepada. Tetapi ada beberapa hal yang membuat saya agak sedikit menggelitik itu, Pak Ustadz. Yaitu kalau memang tujuan Allah menciptakan manusia untuk menyembah kepadanya, kenapa sepertinya kita dibuat dalam tanda kutip ya, mungkin mohon maaf kalau kayak dibikin main-main gitu. Yang pertama, kenapa timbul pertanyaan itu adalah kenapa sih nggak dibikin baik aja semua manusia gitu kalau memang Allah ingin kita menyembah kepadanya. Artinya hilangkanlah sifat-sifat yang buruk di manusia atau tidak usah ada lagi setan jin yang menggoda-goda gitu. Artinya apa sih mungkin maknanya ini semua. Kemudian juga ada kalau nggak salah ada ayat atau hadis itu yang menyatakan bahwa Allah itu maha membolak-balik sifat hati manusia. Jadi seolah-olah kita kayak ini jadi kayak pertanyaan kritik itu pertanyaan. Dan yang kedua, saya pernah dianalogikan bahwa kita itu makhluk Allah, artinya seperti anak Allah gitu. Artinya seperti kayak kita seorang bapak punya anak, bapaknya itu punya sifat yang misalnya yang ramah, yang rajin, yang apa gitu, pinter. Biasanya menurunkan juga sifat-sifatnya itu sebagian ke anaknya. Begitupun mungkin sifat-sifat Allah itu juga kan ada juga di sebagian sifat-sifat di manusia. Misalnya tadi Pak Ustadz di sifat-sifat Allah itu kita juga diberikan juga sifat-sifat yang maha yang kasih sayang, ya, mawan atau mengetahui kita juga punya ilmu gitu. Maha pencipta juga sebagian kecil ada di kita, yaitu misalnya penciptaan, contohnya mungkin juga manusia yang bisa menemukan bola lampu, komputer, itu kan salah satu kecil mungkin sifat Allah yang ada di manusia kecil makhluknya. Pertanyaannya adalah bahwa bagaimana dengan sifat buruknya gitu. Misalnya yang sombong, congkak, segala macam lah. Apakah itu juga bagian dari sifat dari Allah atau sifat dari mana gitu? Itu yang saya tanyakan. Bagaimana dengan sebalikannya? Apakah ini sifat dari mana? Turunan dari mana? Yang jelek-jelek. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, itu mungkin saya agak menggelitik bagaimana Allah dulu menurunkan ayat kayak tadi Pak Ustadz bilang bahwa Allah memperkenalkan dirinya bahwa saya ini Robmu. Jadi ini Allah gitu. Oh dalam apa surat kita dalam sholat gitu kan. Nah, kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Menurut saya mekanisme Allah menurunkan ayat itu kepada itu sebenarnya gimana sih Ustaz? Kan nggak mungkin kan Allah itu misalnya ihdinas shiratal mustaqim, Allah ngomong sendiri kan, tunjukkan saya kepada jalan yang lurus. Kan nggak mungkin Allah ngomong itu ke dalam dirinya sendiri. Gitu. Artinya mekanisme seperti itu seperti apa sih Pak Ustaz menyampaikan? Mungkin agak sedikit ini aja agak mencoba sedikit. Jadi
Nah, mungkin juga kan Allah itu sesat gitu kan karena ihdinas siratal mustaqim. Padahal itu maksudnya untuk manusia kan sebenarnya. Tapi mekanisme teknis waktu Allah menjelaskan ke Rasulullah itu gimana sih waktu itu? Itu aja Mas. Kasih. Baik. Sebenarnya tiga pertanyaan yang sering muncul di diskusi kami dengan beberapa para pemikir-pemikir Islam ya, yang saya katakan dalam tanda kutip seperti itu. Ya, kalau sebagai seorang mukmin, tapi ini bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi sebagai seorang mukmin, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu bukan bentuk pertanyaan keimanan, gitu. Tapi lebih kepada butuh satu pengetahuan seperti itu. Itu bagus misalnya. Karena mau bagaimanapun, ya, iman itu sudah di atas skalanya. Kita mau iman itu sudah di atas skalanya. Tentunya dasarnya adalah begitu. Nah, sering pertanyaan ini menjadi diskusi kami untuk kami di program Pasca Sarjana terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Ya. Kita akan sedikit menguraikan, sebenarnya bukan menjawab ya, sedikit menguraikan saja. Jadi pertanyaan yang pertama, kenapa kok kita diciptakan Allah, tadi kan dikatakan untuk beribadah kepadanya. Jadi mungkin bahasanya begini, tapi kenapa kok banyak manusia itu bermacam-macam gitu, ya kan? Ada yang jahat, ada yang buruk, ya. Bahkan sampai ada yang nantinya tervonis ke neraka begitu. Kenapa sih enggak diciptakan semua menjadi orang-orang yang dapat hidayah saja? Itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan." Jawabannya itu. Jawabannya adalah apa? Allah yang telah menciptakan yang hidup dan yang mati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji bagi kalian siapa di antara kalian yang amal perbuatannya itu baik. Artinya adalah bahwa kita diciptakan di dunia ini ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita, siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah ataupun tidak. Kalau seandainya Allah tidak menjadikan adanya ujian seperti adanya syaitan, ternyata adanya hawa nafsu, ya Allah tidak akan menciptakan dunia ini. Allah hanya menciptakan surga cukup saat Adam alaihissalam diciptakan dan tidak diturunkan di dunia. Jadi seperti itu. Sehingga sekali lagi bahwa penciptaan manusia itu sebagai bentuk ujian. Kita diuji oleh Allah, ada kebaikan, ada keburukan, itu adalah bagian daripada ujian yang Allah ujikan kepada kita sebagai hamba Allah. Ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Pak. Gini, bukankah penduduk surga sama neraka itu sudah ditetapkan masing-masing? Nah, itu yang lebih ekstrim lagi. Ya. Jadi ahlu surga itu, penduduk surga sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ahlu neraka itu pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau begitu apa yang sholat gitu kan ya? Apa yang kita sholat atau itu? Jadi situlah ya. Namun ketika Allah menyebutkan bahwa ya, bentuk penetapan itu sudah ditetapkan secara pasti. Tapi kita sebagai manusia itu nggak ada yang diberitahu oleh Allah di mana kelak nanti kita akan tinggal. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah itu ya,
secara pastinya menetapkan hal tersebut. Namun secara syar'iyahnya Allah tetap memberikan petunjuk kepada mereka. Seperti contohnya begini. Biasanya kalau contoh realnya bisa kita pahami, insya Allah sih kita paham. Contoh realnya begini, Fir'aun. Fir'aun itu Allah sudah tetapkan dia di neraka. Ya kan? Kenapa harus diutus Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi? Nah, kalau ujung-ujungnya matinya Fir'aun itu tetap dalam keadaan kan? Nah, saat itu Fir'aun nggak tahu kalau apa yang dia lakukan itu adalah merupakan kesalahan. Karena yang dia tahu adalah bahwa dia paling benar dan dia sudah dianggap sebagai Tuhan, malah kan menganggap dirinya Tuhan. Dia nggak tahu saat itu. Ya. Cuman ketika diberitahu oleh Musa dan diberitahu oleh Harun alaihi wassalam, dan disitulah ya timbul kecongkakan Fir'aun bahwa dia tidak mau mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Loh, kenapa? Loh, Musa itu siapa? Saat itu Musa itu siapa? Loh, kan anaknya, Pak. Anak angkatnya tiba-tiba datang ngomong bahwa saya ini utusan dari Tuhan. Loh, selama ini rakyatku itu sudah nyembah aku. Ya, sudah nyembah aku. Kehidupan dan kematiannya tergantung pada aku. Loh, tiba-tiba kamu datang ngomong bahwa kamu diutus Tuhan. Tuhanmu dan juga katanya Tuhanku juga. Ya. Sehingga kita ini nggak tahu, nggak paham. Kita nggak tahu bahwa akhir kesudahan kita itu apa. Cuman disitulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya Rasulullah, kalau begitu ya sudah ya, kita nggak usah ngapa-ngapain deh. Lah sudah penduduk surga dan neraka sudah diputuskan, ngapain lagi kita ngelakuin amal soleh? Ya. Kira-kira kalau kita ngelakuin urusan dunia, sudahlah. Orang kenyang dan orang lapar kan sudah ditakdirkan Allah. Ngapain pada kerja? Ya. Ngapain pada kerja? Pada pulang aja tidur aja di rumah. Kira-kira yang lapar masih terasa lapar apa sudah kenyang kan begitu? Simpelnya seperti itu. Ya. Artinya tetap ya Allah Subhanahu Wa Taala meskipun ya, menjadikan dunia dan kehidupan kita ini ada yang baik. Itu sebagai ujian bagi orang-orang yang baik dan juga bagi orang-orang yang buruk yang tentunya sebagai peringatan mereka. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya uraikan terkait dengan pernyataan pertanyaan tadi. Jadi seperti itu. Jadi kenapa tidak beriman semua? Kalau beriman semuanya Allah akan hancurkan umat ini, kemudian Allah akan ganti umat yang baru lagi. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat Allah ada yang dituruni kepada manusia, iya. Tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat Allah. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang menyamai dan menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha. Jadi meskipun ya manusia itu punya sifat misalnya pengasih, punya sifat penyayang, tapi kasih sayang makhluk itu tidak sama dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang makhluk itu sifatnya terkadang duniawi. Artinya begini. Terkadang makhluk itu sayang kepada sesama. Tapi tujuannya dia butuh disayang. Dia baik dengan sesama. Tujuannya agar dia dibalas kebaikannya. Tapi tidak dengan Allah. Kasih sayang Allah kepada makhluknya tidak butuh kasih sayang makhluk kepada Allah. Entah makhluk mau sayang ataupun nggak sayang kepada Allah. Entah makhluk cinta ataupun nggak cinta kepada Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Berbeda dengan makhluk. Kalau dia dimuliakan, dia akan menjadi tinggi. Kalau dia dihinakan, dia akan menjadi rendah. Tapi tidak dengan Allah. Allah mulia. Ya.
Dan jika direndahkan, justru yang rendah itu adalah yang merendahkan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Maka hal ini sekali lagi di awal kami sudah katakan bahwa ini sebenarnya iman. Kita berbicara tentang iman. Saya katakan bahwa ini bukan jawaban, bahwa ini sebuah penjelasan. Jadi seperti itu. Makanya ada sebuah hadits qudsi yang dimana Allah menyebutkan apa? Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan kalian dari yang pertama sampai yang terakhir nanti, wa insakum wa jinnakum, dari manusia dari golongan jin, kanu ala atqa qalbin wahidin. Kalian semua sama keadaannya. Ya, beriman semua seperti berimannya Rasulullah. Ya, maka yang seperti itu tidak menambah kemuliaan Allah sedikit. Begitu pula, kalau seandainya kalian dari manusia dan jin dari awal sampai akhir, itu kalian seperti hatinya misal iblis, seperti hatinya Fir'aun. Semua tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap ya. Sesungguhnya hamba ketika dia ingin dimuliakan oleh Allah, maka pada hakikatnya dia memuliakan diri dia sendiri dan dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menghinakan dirinya, kalau dia ingin menghinakan dirinya, ya, hinakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap Allah tidak hina. Dia dirinya lah yang akan. Jadi seperti itu, ya. Sekali lagi bahwa sifat Allah meskipun sama dari sisi penamaan, akan tetapi tidak sama dari sisi hakikatnya. Seperti itu. Baik. Kemudian dan juga sedikit saya menambahi, ya. Di antara sifat Allah itu rahmah, ya. Maha pengasih. Kalau kasih, ya, sifat kasih ini yang dimiliki oleh manusia akan berbeda. Orang yang punya sifat kasih, tentunya dia akan mengasihani kepada orang-orang yang mengasihani dia. Ataupun dia melihat bahwa orang itu butuh dikasihani. Kan, misalnya orang-orang miskin, kita melihat kasihan tuh orang kita kasih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat pengasih. Kira-kira ada nggak orang kafir itu dia lapar? Bahkan terkadang kita ada yang iri, ya. Itu orang nggak pernah sholat, ini duitnya banyak aja terus. Tetap saja dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat pengasih Allah. Ya tentunya sekali lagi ini sebagai ujian bagi kita. Jadi ujian bagi kita seperti itu, ya. Sekali lagi bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat lain. Dan yang ketiga, jika sifat baik, oke lah, sampai kepada kita. Dan bagaimana sifat buruk? Apakah Allah itu memiliki sifat buruk? Tidak. Allah tidak memiliki sifat. Allah itu suci dari sifat buruk. Makanya di antara hal yang wajib kita imani adalah apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan. Contoh, Al-Mutakabbir itu salah satu daripada nama dan sifat Allah. Allah Maha Sombong. Sekali lagi, kesombongan Allah bukan seperti kesombongan manusia. Kesombongan Allah itu Allah gunakan sebagai bentuk keadilan Allah kepada makhluknya. Ketika makhluk-makhluknya dulu yang diberi jabatan, yang diberi kekuasaan, dia berlaku sombong kepada bawahannya, zalim kepada bawahannya. Tapi kesombongan Allah itu tidak menjadikan Allah zalim kepada makhluk. Justru menjadikan Allah itu adil. Kenapa? Saat itu Allah mengatakan Ana al-mutakabbir bil jalali wal ikram. Nanti pada hari kiamat Allah mengatakan saya Rabb yang paling sombong. Aina mulukut dunia, di mana tuh raja-raja dulu yang merasa sombong. Saat ini Anal Malik, saya adalah raja. Dipanggil semua raja-raja dulu di dunia yang sombong itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikerdilkan oleh Allah bagian. Jadi kesombongan Allah untuk menunjukkan
bahwa ada makhluk-makhluk yang dia sombong dengan sesama, padahal hakikatnya dia itu siapa? Masih ada Rabb, masih ada Zat yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah tidak memiliki, yang wajib kita yakini, Allah tidak memiliki sifat buruk. Sifat buruk tidak tersematkan kepada Allah. Ada nama-nama sifat yang disematkan kepada makhluk yang menjadikan makhluk itu buruk, tapi yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya untuk apa? Untuk mengadili makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya jabarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Oh iya, nah, baik. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Pada hakikatnya ini adalah bentuk tarbiyah ataupun pendidikan Allah kepada hambanya. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang Allah ajarkan kepada hamba. Makanya para ulama kenapa menggunakan kata na, kan menggunakan kata na kami. Ya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran kan menggunakan inna sesungguhnya kami ya. Padahal kan Allah satu. Kenapa harus menggunakan kata kami begitu? Nah, para ulama menyebutkan bahwa kenapa menggunakan kata kami? Ini sepakat tidak ada yang berselisih bahwa ini untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya menggunakan satu perkataan, ucapan, bentuk kalimat yang paling baik untuk penyebutan dirinya itu adalah dengan kalimat kami. Itu ya. Contohnya ketika kita duduk kami sebagai pembawa acara. Kenapa kamu menggunakan kami? Padahal kami itu harusnya lebih dari satu. Kenapa harus menggunakan kami? Jadi kalimat yang mafhum bisa difahami bahwa kalimat kami di sini sebenarnya menunjukkan apa? Kesopanan kita dalam bertutur kata. Jadi begitu. Makanya Allah mengajarkan itu. Ini di antara hikmah Allah menggunakan kata-kata. Kemudian yang kedua, jika isinya adalah terkait dengan doa, berarti itu untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana cara mereka itu berdoa kepada Allah. Meskipun itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak di dalam Al-Quran ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira itu kalimat siapa? Kalimat Allah. Ya kan? Nah, Allah mengajarkan kepada hambanya untuk menggunakan doa itu untuk dirinya dalam dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Al-Fatihah yang isinya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai akhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah mengajarkan kepada kita. Ini bagian daripada. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti Allah itu butuh petunjuk. Bukan. Tapi ini bagian daripada Allah mengajarkan kepada kita ya, agar supaya kita gunakan surat ini, apalagi ini bagian daripada kewajiban yang harus kita baca dalam sholat kita. Ya. Sehingga di bagian daripada doa yang selalu diulang-ulang sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada umat Rasulullah SAW. Makanya ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ahlul kitab dari kalangan Yahudi itu mereka iri dengan surat Al-Fatihah. Kenapa mereka iri? Karena dengan surat ini Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana tata cara doa yang terbaik kepada Allah. Pertama dengan memuji kepada Allah. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah itu apa? Kita diajarkan minta kepada Allah. Iya karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang. Makanya di antara adab, ya kalau nggak adab lah, keseharian kita begini. Misal anak kita datang, duit dong. Gimana kira-kira kita?
Ini grup saya nggak ada sopan-sopannya ya. Tiba-tiba datang dan ada yang bilang, Pak, Masya Allah, ganteng amat siang ini. Wangi baunya, modus istilah kita, ya kan? Bapak mau minta dibeliin apa? Saya jalan deh, gitu. Udah gitu kan? Pokoknya saya mau taat sama bapak deh. Pak, besok saya butuh duit. Nah, baru ya. Berapa? 5 juta. Ya gitu. Ya sudah. Bapak senang pasti ngasih. Kan tiba-tiba Pak, duit. Nah, ini sebagai contoh analogi kita saja. Sehingga ya, inilah bagaimana Allah mengajarkan kepada kita tata cara untuk meminta kepada Allah itu dengan pertama pujian, kemudian merendahkan diri kita di hadapan Allah, ditambah dengan kata ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan berarti Allah yang butuh petunjuk, Allah butuh petunjuk dengan kepada siapa, tapi Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya. Inilah gunakanlah surat Al-Fatihah ini dalam rangka apa? Untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu. Jadi seperti itu. Allah a'lam bishawab. Silakan. Ada. Cukup. Baik. Oh iya, kuis. Baik, ada kuis nih. Ya. Mungkin karena poinnya sudah disebut di sini. Iya, udah di poin. Coba kuis pengetahuan aja setelah. Pertanyaan pertama terkait dengan puasa Ramadan. Kapan sih disyariatkan puasa Ramadan? Jadi wajib nih puasa Ramadan. Kan dulu puasa wajib itu pertama kali puasa Asyura. Di pengetahuan saja. Tahun 3 Hijriah, Ustaz. Tahun 3 Hijriah. Ada yang mengatakan 2 Hijriah. Ada yang mengatakan 3 Hijriah. Tapi yang lebih tepat 2 Hijriah. Tapi waktu muskilah ada ini. Ada muawalahnya, silakan berikan dia aja. Kemudian yang kedua terkait dengan kajian kita. Sebab kenapa sih kita harus mengenal Allah? Tiga. Lagi boleh. Ibu itu. Kalau ini melek ya. Gak apa-apa, coba. Iya betul. Perintah. Masya Allah ya. Ya. Silakan sahih. Sah. Suaranya bisa masuk. Masuk. Baik buat yang online. Sebentar, ya. Angkat tangan. Baik, Ustaz. Baik. Baik, sebutkan 4 hal, cakupan 4 hal dalam mengenal Allah. Apa saja yang harus kita kenal dari Allah? Ada Ustaz, Khorianis.
Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin menjawab. Cakupan mengenal Allah itu kita mengenal Allah dari keberadaan Allah. Yang kedua, dari Allah adalah Rob atau Tuhan kita. Kemudian dari Allah adalah yang kita sembah, dan yang terakhir dari nama dan sifat Allah. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Tazih. Alhamdulillah. Diberikan ke orang. Ya. Diberikan ke orang. Hadiahnya. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Allah Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir, ya, yang keempat, ayo. Sebutkan dua sajalah dampak ataupun pengaruh kita mengenal Allah. Belum. Ini oleh nonton dong cara dua. Bismillah Markoflen. Ada Ustaz. Itu ada. Oh, ada itu. Rani. Iya, tafadhol, silakan. Sama. Silakan Mbak Rani. Silakan. Dirani. Belum ngomong. Angkat tangan aja. Contekan. Izin, saya Oh, deket. Arul. belum karena Iya. sedang ada yang di TL. Untuk jawabannya, menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dan kedua, menjadikan cinta kebaikan. Masya Allah, tuntas, betul, sahih. Sahih. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, cukup ya. Baik, ya. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Kami panitia Bin Rohis RSUD Taman Sari mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mahfud Sani LCMA